pagi Kak Frida, semoga kabarnya hari ini baik dan juga semangat. Oke. Mungkin aku juga coba share screen, teman-teman, sebelum kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya teman-teman dengan Nutri-It Academy gitu. Jadi kita Nutri-It Academy merupakan lembaga pelatihan yang dirancang untuk membantu nih teman-teman sekalian untuk bisa memahami dan juga menerapkan ilmu gizi, kesehatan dan juga pangan di kehidupan sehari-hari. Kita punya berbagai program, salah satunya adalah webinar Gizi yang hari ini teman-teman datangi, kemudian juga ada self-paced learning, yaitu belajar secara mandiri di web kami. Kemudian kita juga suka adain kelas ibu hamil, dan juga ada program lainnya berupa corporate wellness program. Nah, ini adalah program kita yang saat ini kita punya, yaitu teman-teman semisal kerja nih di suatu institusi dan pengen dibantu untuk program kesehatannya, mulai dari olahraga sampai juga training kesehatan bagi para pekerja, kita juga bisa bantu ataupun provide. Oke, rangkaian acara hari ini kita adalah pembukaan. Kemudian setelah ini teman-teman mohon bersiap-siap untuk dokumentasi, mumpung masih pagi dan sudah cantik-cantik gitu ya. Boleh siap-siap untuk on kamera ya. Kita akan dokumentasi. Kemudian juga ada pretest untuk menilai teman-teman semoga bisa paham dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian nanti ada penyampaian materi inti, diskusi dan tanya jawab. Jadi silahkan disiapkan diskusi dan tanya jawab langsung dengan Kak Frida nanti. Kemudian juga ada pengisian presensi dan juga post-test, serta kita ada penutupan. Oke, ini tema kita ya, strategi gizi agar tetap fokus dan produktif saat kerja. Oke, jadi ini kita akan bahas kebiasaan makan yang menurunkan fokus dan produktivitas kerja, kemudian pilihan makanan dan minuman apa aja sih yang mendukung dan untuk fokus dan juga berenergi saat kerja. Kemudian juga strategi praktis mengatur pola makan di tengah jadwal kerja yang cukup padat. Nah, teman-teman yang hadir, Nutrizen yang hadir, itu silahkan untuk join ke grup. Yang belum join mungkin nanti bisa di-share oleh tim grupnya. Kita ada Nutri-It Community, kemudian juga nanti kita akan share materi dari narasumber, kemudian juga bisa diskusi langsung dengan ahli gizi, sertifikat, dan juga tentunya motivasi nih supaya teman-teman bisa hidup lebih sehat. Oke, mungkin sambil mempersiapkan materi inti, teman-teman boleh silakan scan untuk mengerjakan pretest yang ada di link ini. Boleh scan ataupun boleh dicek kolom chat karena sudah di-share oleh tim untuk melakukan pretest. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mulai materi kita pada pagi hari ini. Kak Frida, apakah sudah siap untuk kita mulai nih, Kak Frida? Boleh, Kak. Siap. Aku berikan akses untuk screen. Boleh silahkan Kak Frida. Aku serahkan waktu ke Kak Frida. Oke, buat ininya share screen-nya. Di bawah kanan? Oh, sama. Minta tolong, Kak. Kak, sorry, ini kok akses yang buat ini ya, Kak? Boleh, Kak Frida? Mau share screen mandiri atau kita bantu? Dibantu aja. Oke. Ini udah terlihat ya? Sudah. Oke, boleh silakan Kak Frida. Oke, aku mulai ya, Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Menjelang siang ya. Terima kasih buat waktunya karena sudah gabung di acara webinar Gizi
Dan terima kasih juga untuk NutriIt yang sudah memberikan kesempatan aku buat menjadi narasumber di kegiatan kali ini. Jadi, hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat nih sama kehidupan kita, yaitu bagaimana sih cara untuk mengatur gizi agar tetap fokus dan produktif saat kerja. Karena seringkali ya, waktu pekerjaan kita menumpuk, justru pola makan itu yang sering mengabaikan. Padahal apa yang kita makan sangat mempengaruhi energi, konsentrasi, bahkan suasana hati kita selama menjalani kegiatan sehari-hari itu. Boleh di next, Kak? Oke, sedikit mengenai diri saya. Perkenalkan, saya Frida Zadani, biasa dipanggil Frida. Saya saat ini merupakan mahasiswi profesi dietitian di Universitas Diponegoro. Saya merupakan praktisi dan edukator di bidang gizi dengan pengalaman mendampingi individu, komunitas dalam pola hidup saya secara berkelanjutan. Nah, untuk S1-nya di Undip juga tahun 2020, terus lulus 2024. Habis itu lanjut langsung profesi dietitian di Undip juga tahun 2025. Gitu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, lanjut. Aku pengen tanya nih sama teman-teman. Boleh raise hand secara virtual atau tulis di kolom chat ya. Siapa nih yang pernah ngalamin baru jam 10 pagi tapi udah ngantuk? Harapan ya dengan alasan mungkin telat atau nggak sempet beli atau kayak gimana kayak gitu. Nah, tenang berarti kita ya plus 12 ya teman-teman ya. Nah, banyak kira nih kalau pekerjaan yang terlalu berat atau menumpuk itu menjadi salah satu penyebab hal ini. Padahal salah satu penyebabnya itu bisa berasal dari pola makan kita sendiri loh teman-teman. Nah, bisa di next, Kak. Nah, untuk itu kita bisa lihat beberapa kebiasaan nih yang sering dilakukan. Yang pertama, nggak sarapan atau makan terlalu banyak hari, terus terlalu sering konsumsi makanan yang tinggi gula. Nah, ini yang sering nih, kurang minum air putih, tapi banyak minum kopi atau cairan yang lain selain air putih. Terus terlalu lama menunda makan atau enggak sering konsumsi fast food. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele ya teman-teman, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, itu dapat menyebabkan energinya menjadi nggak stabil sehingga tubuh dan otak juga bekerjanya kurang optimal gitu. Terus lanjut, Kak. Nah, kalau pola makannya kurang baik, apa sih yang bakal terjadi di tubuh kita? Yang pertama pastinya energi kita cepet habis, tubuh kita cepet lelah. Terus untuk fokus tuh sangat sulit, kayak sulit konsentrasi, kayak resah kayak gitulah teman-teman. Terus habis itu yang banyak dialami ini juga mood swing. Nah, moodnya berubah-berubah. Nah, karena hal ini, produktivitas kita juga ikut menurun. Jadi sebenarnya bukan hanya soal lapar ya teman-teman, tapi juga soal bagaimana tubuh dan otak memperoleh energi yang cukup untuk bekerja dan melakukan kegiatan sehari gitu. Lanjut, Kak. Nah, teman-teman tahu nggak kalau berat otak itu cuma 2% dari berat badan. Tapi otak itu menggunakan sekitar 20% energi dari tubuh kita. Artinya apa? Artinya otak ini merupakan organ yang sangat aktif. Jadi kalau misalnya pasokan energi di dalam tubuh kita ini nggak stabil, nah otomatis kemampuan berpikir, terus mengambil keputusan, hingga daya ingat kita juga akan nggak ikut menurun seperti itu. Terus selanjutnya, jadi setiap makanan yang kita asup, setiap yang kita konsumsi lalu akan menjadi glukosa atau karbohidrat. Karbohidrat menjadi glukosa yang mana ini menjadi sumber energi untuk otak. Nah, dari sinilah makanan dapat mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, daya ingat, hingga produktivitas kita sepanjang hari dalam melakukan kegiatan. Gitu. Terus lanjut.
Nah, kalau ditanya nih, apa saja sih zat gizi yang untuk otak yang bisa meningkatkan fokus? Jawabannya nggak cuma satu ya teman-teman. Kan tadi kita udah lihat ya, kalau misalnya karbohidrat itu akan diolah menjadi glukosa yang mana akan menjadi sumber energi utama untuk otak. Tapi sebenarnya itu nggak cuma karbohidrat. Apa nih? Ada karbohidrat kompleks yang mana itu untuk sumber energi untuk otak. Terus protein yang membantu pembentukan neurotransmitter. Lalu ada lemak sehat yang membantu untuk fungsi sel otak. Lalu ada vitamin B, zat dan omega 3 dan air. Nah, semua ini itu saling bekerja sama agar fungsi otak tetap optimal. Jadi kalau misalnya ada salah satu nih kita nggak konsumsi, ya sama saja kerja otak itu nggak optimal karena ada salah satu yang kurang, kayak istilahnya kayak puzzle. Kalau misalnya kurang satu kan nggak sempurna ya. Nah, sama dengan halnya asupan yang kita asup sehari-hari itu gitu. Selanjutnya, nah, jadi sebenarnya itu bukan hanya soal banyak atau sedikit makan, yang jauh lebih penting adalah apa yang kita pilih untuk makan, apa yang kita asup untuk dimakan. Karena makanan yang tepat juga membantu energi tetap stabil, memperbaiki daya ingat, lalu meningkatkan konsentrasi, menjaga suasana hati, dan meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke karbohidrat. Karbohidrat ini banyak banget orang yang takut konsumsi karbohidrat. Padahal nggak semua karbohidrat itu perlu dibatasi ya teman-teman. Melainkan karbohidrat sederhana yang tinggi gula yang harus dibatasi. Nah, jadi karbohidrat itu ada dua teman-teman. Ada karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana. Bedanya apa? Kalau karbohidrat kompleks ini dicernanya lebih lambat sehingga kadar gula darah lebih stabil dan energi bertahan lebih lama. Sedangkan karbohidrat sederhana ini menyebabkan lonjakan gula yang cepat diikuti penurunan yang dapat memicu rasa lemas dan mengantuk. Nih ada contoh karbohidrat kompleks, contohnya ada oatmeal, nasi merah, kentang, ubi, jagung, roti gandum. Nah, kalau karbohidrat sederhana ini makanan dan minuman yang memiliki kandungan gula yang tinggi, contohnya kayak donat, cake, lalu minuman manis, terus habis itu ada permen kayak gitu. Selanjutnya ada protein. Protein ini tidak hanya penting untuk otot ya, tapi juga dibutuhkan tubuh untuk membentuk neurotransmitter seperti dan norepinefrin yang berperan dalam membuat tubuh lebih berkonsentrasi dan fokus. Karena itu diusahakan ya teman-teman kalau misalnya makan utama, mau sarapan, makan siang, malam diusahakan harus selalu ada protein. Nah, ini ada contoh protein yang teman-teman bisa contoh besok kalau dilakukan ya. Telur, ada ikan, ada ayam tanpa kulit, ada tahu tempe, ada susu. Nah, susu ini kalau bisa yang low fat teman-teman. Kalau kalau enggak yang plain yang eh, tidak mengandung bahan. Terus habis itu ada Greek yogurt kayak gitu. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada lemak nih. Lemak kan banyak. Lemak tuh punya citra yang buruk ya di kalangan kita itu ya. Karena itu yang dimaksud adalah lemak yang jahat atau lemak trans, sedangkan itu juga punya lemak sehat. Nah, fungsinya itu untuk menjaga struktur membran sel otak dan mendukung komunikasi antar sel saraf. Nah, apa aja sih lemak sehat itu? Yang pertama adalah alpukat, terus tuna, sarden, salmon. Habis itu ada kacang almond nih, ada kacang tanah, ada chia seed juga. Nah, yang harus dibatasi itu yang gorengan seperti ini kayak mendoan, tahu isi, bakwan, lumpia, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu ada fast food. Fast food nih cukup sering ya kita konsumsi ya, bahkan aku sendiri juga sering konsumsi. Padahal fast food ini tuh makanan yang menurut bahayanya pakai banget karena fast food ini bisa menyebabkan hipertensi. Jadi orang yang terkena hipertensi itu kebanyakan tuh
karena sering konsumsi fast food. Terus individu yang obesitas juga seperti itu, kayak gitu. Jadi karena dia itu mengandung natrium yang sangat tinggi, natrium atau garam yang sangat tinggi, jadi dia ini diam-diam menghanyutkan sih menurut aku ya. Terus habis itu ada daging yang berlemak. Nah, sebenarnya konsumsi daging boleh-boleh saja, mau daging kambing, daging sapi, atau daging yang lainnya silahkan. Tapi yang perlu diingat adalah pilihlah daging yang tidak ada lemaknya seperti itu, dan cara pengolahannya juga kita harus harus perhatikan nih. Kalau misalnya daging kambing, nah banyak daging itu yang dikaitkan dengan nggak sehat. Padahal daging kambing tuh sehat loh, tapi caranya yang salah karena di lingkungan kita daging kambing itu selalu diolah menjadi gulai kayak gitu. Nah, itu yang jahat tuh sebenarnya santannya bukan daging gitu, teman-teman. Terus lanjut. Nah, jangan pernah lupain sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah itu kayak mineral, serat, dan antioksidan yang membantu melindungi sel otak dari stres oksidatif serta mendukung fungsi kognitif. Nah, contohnya ada pisang, jeruk. Nah, kalau jeruk ini kan vitamin C ya. Vitamin C itu bukan dari jeruk aja, tapi bisa dari pepaya, dari jambu biji, itu bisa. Terus habis itu buah beri. Terus untuk sayurannya, silahkan konsumsi sayuran apapun, tapi disesuaikan dengan kondisi. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah hindari mengkonsumsi sayuran yang digoreng. Yang digoreng itu apa aja sih? Biasanya kan ini ya, kalau misalnya kita makan pecel lele atau pecel ayam, itu biasanya kita pasti add on eh, kol goreng ya, kalau nggak jukut. Nah, itu kan sebenarnya nggak baik ya teman-teman, karena dia cara penggorengannya adalah deep frying, yang mana itu akan penyerapan minyaknya itu banyak sekali. Nah, terus habis itu kalau sayuran itu dimasak dengan api yang besar, lalu nanti tuh kandungannya akan hilang, sama seperti kayak kol itu malah menyebabkan penyakit lain seperti itu. Jadi kalau mau makan sayuran, direbus, ditumis, kukus seperti itu. Lanjut. Nah, ini kadang kan kita sibuk ya, sibuk kerja sampai kita tuh bahkan lupa minum air putih. Padahal air putih itu berperan penting dalam menjaga fungsi otak. Kalau misalnya kita kekurangan air putih, kita bisa mengalami namanya dehidrasi ringan. Nah, dehidrasi ringan ini bisa menyebabkan sulit berkonsentrasi, cepat lelah, sakit kepala, bahkan penurunan daya ingat jangka pendek. Makanya, jadi sebelum mau mengkonsumsi cairan lain kayak kopi, teh, jus, atau air kelapa, kita harus tanya ke diri kita sendiri, aku udah berapa liter sih hari ini untuk minum air putih, aku udah berapa gelas sih, kayak gitu. Apakah aku worth it untuk minum kopi hari ini, kayak gitu loh. Jadi anjuran umumnya adalah sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari gitu. Next. Nah, ini bagian favorit banyak orang ya, kopi sama teh nih. Aku nggak akan bilang kalau kopi dan teh itu buruk, aku nggak akan bilang. Justru kopi sama teh ini bagus untuk meningkatkan fokus jika dikonsumsi secara bijak. Yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya. Nah, kalau untuk orang dewasa, asupan kafein itu sekitar 400 mg per hari atau sekitar 3 sampai 4 gelas cangkir kopi itu. Terus habis itu hindari juga konsumsi menjelang waktu tidur biar kualitas tidurnya juga bagus, waktu bangun di pagi hari jadi fresh. Terus habis itu jangan mengganti makanan utama dengan kopi teh. Karena kenapa? Karena kopi dan tidak memiliki kandungan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh secara signifikan. Tetap kita tuh tetap perlu mengkonsumsi yang namanya karbohidrat, lemak, sayur, dan buah. Nah, kayak gitu. Terus habis itu sebenarnya kopi itu yang
disarankan dan yang bagus itu kopi hitam atau americano. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, mungkin minumnya kopi caramel macchiato atau enggak butterscotch sea salt. Nah, itu kan sebenarnya ada susunya, ada gula tambahannya, ada karamelnya. Nah, masuk dalam kategori karbohidrat sederhana yang mana malah bisa memicu uh, naik, habis itu penurunannya cepat, lalu uh, kita ini akan merasa lemas dan ngantuk malah. Bukannya melek, tapi malah kok lemes ya rasanya ya, padahal udah minum kopi gitu. Terus habis itu aku juga pengen ngasih tahu dan mengingatkan bagi yang sudah tahu ya teman-teman ya. Kalau misalnya habis makan, entah itu makan pagi, makan siang atau makan malam, makan minumnya jangan es teh atau kopi. Karena kenapa? Karena kopi dan teh ini punya kandungan yang namanya tanin. Tanin itu apa? Tanin itu merupakan senyawa yang dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Jadi kan tanin itu mengandung zat besi ya, otomatis mengandung zat besi. Dibutuhkan untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya makan nih, udah proteinnya banyak, ada protein hewani, ada protein nabati, tapi minumnya es teh sama sama aja sia-sia itu teman-teman karena penyerapannya akan tidak optimal dan akan menghambat gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya minumnya itu air putih atau enggak vitamin C kayak es jeruk kayak gitu atau jeruk hangat gitu. Yang air putih nih, air putih dirasa kayak air putih biasa tuh kayak seger gitu kan. Silahkan ditambahin es atau putih dingin, tidak ada yang melarang karena itu sama-sama sama baiknya gitu dibandingkan minum es teh atau kopi setelah makan. Nah, kalau pengen konsumsi teh atau kopi setelah makan ya mungkin 1 jam setelah makan itu baru konsumsi kafein itu nggak apa-apa teman-teman kayak gitu. Jadi kan proteinnya udah dicerna, udah diserap sama tubuh kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau jeda makannya cukup panjang, pilih camilan kombinasi karbohidrat kompleks protein agar rasa kenyangnya lebih lama dan energinya tetap stabil. Nah, di sini ada contohnya, ada apel ditambah kayak kacang-kacangan, mungkin dari kacang almond atau tanah kayak gitu. Terus pisang dan susu atau buah yang lainnya. Nah, susunya diusahakan yang low fat dan no added sugar ya. Terus habis itu ada Greek yogurt ditambah buah biar ada rasa manisnya kayak gitu. Terus ada edamame rebus. Nah, ini favorit aku nih kalau misalnya lagi ngemil, aku selalu ngemilnya edamame rebus. Terus habis itu ada telur rebus, terus ada keju ditambah dengan roti gandum. Nah, jadi bukan mengganjal lapar teman-teman, tapi juga membantu tubuh tetap produktif gitu. Lanjut. Nah, sebagai penutup materi, aku pengen ngasih beberapa tips atau strategi untuk mengatur pola makan di tengah jadwal kerja yang padat ya. Yang pertama harus dari niat masing-masing sih kayak aku pengen memperbaiki pola makanku biar apa? Biar tubuhku juga sehat, biar aku bisa gampang konsentrasi, terus kayak aktivitasnya juga meningkat kayak gitu. Jangan pernah lewatkan waktu makan. Waktu makan itu 3 kali makan utama gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu meal prep. Nah, mungkin luangkanlah waktu 1 atau enggak 2 kali dalam seminggu untuk membuat meal prep. Jadi kalau misalnya mau makan nggak perlu harus harus ini kayak gitu jadi kayak udah disimpan di dalam kulkas atau freezer terus habis itu nanti kalau mau konsumsi tinggal digoreng atau diolah sedikit saja kayak gitu terus sediakan camilan sehat kayak buah terus yogurt atau biskuit gandum kayak gitu ya. Terus yang paling penting jangan lupa minum air putih ya teman-teman karena sering banget nih pada lupa kalau misalnya sibuk ya aku belum minum air putih ya karena aku juga beberapa kali pernah kecolongan kayak gitu. Eh aku baru minum air putih baru 1 tumbler doang 1 tumbler itu yang tumbler aku itu cuma
700 mili, kan aturannya kan 2 liter sampai atau 8 gelas per hari ya. Nah, kayak gitu. Terus bijak dalam mengkonsumsi kopi dan teh. Terus kalau bisa jaga aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik atau olahraga ini nggak harus yang persiapannya tuh ribet atau memakan waktu tuh nggak perlu teman-teman. Cukup untuk jalan cepat, kalau nggak jalan kaki 5.000 langkah itu udah bagus banget karena perubahan kecil itu sangat berarti ya untuk tubuh kita lama kelamaan kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa tidur yang kelola stres. Nah, baik teman-teman, itulah materi yang bisa aku sampaikan pagi ini. Semoga ada hal-hal sederhana yang bisa langsung diterapkan dan bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari. Karena aku percaya nih, menjaga produktivitas itu tidak selalu dimulai dari bekerja lebih keras, tapi bisa dimulai dari memperbaiki pola makan kita. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan dan sudah bergabung dalam webinar ini. Kalau ada salah kata, mungkin aku mohon maaf. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Frida, luar biasa. Tadi udah disampaikan juga ya beberapa makanan ya ataupun pola konsumsi yang mungkin bisa diterapkan gitu untuk kita semua, dan tadi juga disampaikan bahwasannya makanan ini sebenarnya salah satu pola atau titik yang mungkin bisa merubah kehidupan kita gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya ataupun yang punya beberapa pertanyaan, boleh silahkan raise hand, mau bertanya langsung atau mau melalui kolom chat juga boleh. Nanti akan Kak Frida jawab gitu, boleh. Silahkan ditulis ataupun mau raise hand langsung juga boleh. Mau tanya terkait yang tadi materi yang disampaikan, kira-kira menu sarapan apa sih yang bikin fokus, atau mungkin teman-teman biasa sarapan apa nih? Apakah sarapannya rebus-rebusan gitu ya, ataupun sarapannya biasanya bubur ayam langsung yang berat gitu, ataupun mitos-mitos gizi yang teman-teman mungkin pengen tanyain gitu, kira-kira ini bagus nggak sih untuk membangun produktivitas kita, boleh silahkan ditanyain. Nah, mungkin kalau dari kebiasaan sekarang nih ya, Kak Frida, kita tuh sering banget nih tidurnya malam gitu ya. Kemudian bangun pagi, harus kerja lagi. Dan kadang mungkin bisa disebut setiap hari harus minum kopi atau kecanduan kopi gitu. Nah, itu kira-kira eh, Kak Frida gimana nih mengatasi hal tersebut? Apakah sebenarnya tubuh kita tuh nggak terlalu perlu kopi kok gitu? Tapi rasanya kalau karena udah setiap hari minum kopi jadi, "Duh kayaknya lemes nih nggak minum kopi ya." Kalau Kak Frida menanggapi fenomena itu gimana nih? Mungkin karena ini ya Kak, apa, udah ada di pikiran ya. Jadi kalau misalnya nggak ngopi itu kayak, kayak ada yang kurang di hari ini, kayak gitu kan. Nah sebenarnya kopi itu boleh-boleh aja, cuma memang harus dibatasi konsumsinya. Nah kalau misalnya pengen yang kopi tanpa pemanis tambahan atau kayak gimana, minumnya americano. Tapi kalau misalnya sesekali nih mau minum yang mungkin caramel macchiato terus kalau yang banyak gulanya ya nggak apa-apa karena sebenarnya tubuh kita juga butuh karbohidrat. Gula kan karbohidrat tapi harus dibatasi, mungkin bilangnya low sugar saja atau kayak gimana kayak gitu, atau bisa juga diganti dengan stevia karena aku sering Kak, jadi aku kayak beli kopi, tapi kan karena aku tuh sebenarnya ada riwayat lambung juga. Jadi kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong itu aku tuh tremor Kak. Tapi kalau misalnya Oke. sometimes nggak ngopi itu kayak pengen sih, tapi gimana ya biar nggak tremor. Nah, jadi aku selalu mintanya tuh less coffee sama less sugar. Jadi kan biasanya kan ada persenannya ya, gulanya tuh berapa. Nah, biasanya aku add on ini apa stevia. Jadi aku bawa di Hmm. apa tas
aku gitu, stevia yang cair itu ya. Itu. Jadi cuma satu tetes gitu ya. Kalau stevia kan Iya, biasanya tetes gitu ya. karena udah manis Oke, banget oke, Kak satu oke. tetes tuh. Betul, 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 betul. Oke, Mhm. terima kasih Kak Frida. Iya. Kalau semisal matcha juga bisa ya, mungkin menggantikan jadi substitusi dari si kopi. Nah, mungkin teman-teman juga eh, apa kopinya tadi ya, kalau kata Kak Frida bisa mulai americano gitu ya, yang Iya, nggak terlalu banyak americano. gula, Yang nggak ada tambahan gulanya itu. yang nggak ada tambahan gula. Oke, dan boleh teman-teman yang mau bertanya di kolom chat atau mau langsung raise hand juga boleh. Nanti kita berikan waktu mungkin em, 1 menit sampai 2 menit untuk teman-teman menjawab. Nih sepertinya ada yang ingin bertanya nih Kak Frida. Boleh sambil mengisi pretest juga dan post-test teman-teman untuk mendapatkan sertifikat ya. Ada yang ingin bertanya langsung? Oh, ini ada yang bertanya nih Kak dari Kak Wahid Ulum. Kak mau nanya cara mengatasi mengantuk di pagi hari. Nah, saya biasanya lari pagi nih dan setelah itu pasti afternya ngantuk berat. Wah, luar biasa nih udah lari pagi aktivitas fisik. Dan saya buat sarapan jadi lebih ngantuk. Oh, kalau sarapan mungkin lebih ngantuk gitu ya. Nah, itu cara mengatasi hal seperti itu gimana untuk Kak Frida dari Kak Wahid? Oke, aku izin jawab ya. Nah, untuk itu sebenarnya kita semua mengalami kayak gitu kok. Bahkan aku kadang kalau misalnya kuliah, kalau misalnya atau lagi di rumah sakit nih pagi-pagi udah makan nih. Nah, pasti jam 10 jam 9 tuh aku udah ngantuk dan kayak lemes gitu. Nah, terus habis itu aku mikir nih, kenapa ya? Apa ya yang salah? Emang aku habis makan apa? Kayak gitu kan. Perasaan baru udah kayak gini sih gitu kan. Nah, nggak taunya karena porsi yang aku konsumsi itu lebih banyak dibandingkan dengan lauknya, dibandingkan sama protein sayurnya itu. Jadi kalau misalnya sarapan, itu nggak perlu yang berat-berat banget. Eh, kalau misalnya mau sarapan nih, nasi putihnya ya mungkin satu centong nasi kayak gitu. Tapi yang dibanyakin adalah lauk hewani, protein nabatinya, terus habis itu sayurnya kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku seperti gitu. Oke, Jadi jadi pengaturan ini tentang porsinya ya. masalah pengaturan beratnya sih, maksudnya porsinya gitu Kak. Jadi porsinya diatur gitu ya. Mungkin Iya, karena tadi kalau dari Kak Frida banyak karbo gitu ya Kak? iya banyak karbo. Karena kan nasi putih itu kan termasuk dalam indeks yang punya indeks glikemiknya tuh tinggi, indeks glikemik tuh bisa meningkatkan gula darah gitu kan. Nah, terus habis itu nanti dia akan turunnya tuh juga cepat. Nah, itu yang jadikan kita lemes dan cepet ngantuk gitu. Oke. Jadi mungkin kurangi karbo, mungkin kita bisa ganti dengan banyak sayuran atau buah-buahan. Oke, kemudian ada lagi nih yang bertanya Kak Gendis. Kak izin bertanya, agar lebih praktis kan tadi kita bisa taruh makanan di kulkas dan bisa dipanaskan nih jika ingin dimakan. Apakah makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke kulkas lalu kita panasin kembali itu mengurangi nutrisi nggak sih Kak Frida? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Pastinya akan mengurangi nutrisi ya, Kak. Karena kan kalau misalnya suatu bahan dipanaskan berulang kali itu kan akan, hilang ya zat gizinya. Nah, yang aku maksudkan tadi itu adalah sorry mungkin tadi aku kurang detail ya. Jadi yang aku maksudkan adalah misal nih kita bikin prep. Nah, meal prep-nya itu mungkin, eee, ikan yang udah dibumbuin, ikan yang masih
mentah yang udah dibumbuin pakai bumbu kuning atau bumbu apapun itu. Nah, itu disimpan di kulkas kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalnya mau diolah itu tinggal diambil. Jadi kita nggak ngepanasin berulang kali gitu maksudnya, Kak. Oke, Kak Gendis apakah sudah terjawab? Oke, jadi kita marinate gitu ya, kemudian baru kita proses gitu setelahnya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Marcel, Kak Frida. Jika kebutuhan nutrisi dan air putihnya sudah tercukupi, namun aktivitasnya dari jam 7 sampai jam 10. Wow, durasinya cukup panjang ya, Kak Frida. Kemudian ada alternatif pengganti kopi nggak supaya nggak ngantuk aktivitasnya? Jadi mau tetap Eh, produktif, tapi nggak minum iya, kopi mungkin. sebenarnya minum kopi nggak apa-apa, Kak Marcel, silahkan. Tapi karena kan sini di case-nya adalah air putihnya sudah tercukupi, sudah sesuai dengan anjuran. Nah, untuk minum kopi mungkin 1 gelas, 2 gelas gitu tidak apa-apa. Tapi harus disesuaikan lagi sama kondisi tubuhnya. Kalau misalnya ada asam lambung atau kayak gimana ya harus dibatasi. Terus habis itu, kalau misalnya, bentar, kalau misalnya, hmm, kalau mau minum kopi silahkan, tapi yang kopi hitam, Kak, itu sih saran aku gitu. Soalnya kalau misalnya nih seharian kita air putihnya nggak mencukupi anjuran yang umum, terus habis itu kita minum kopi terus itu kasihan ginjalnya. Jadi ginjalnya akan bekerja lebih keras. Nah, sedangkan kalau misalnya seimbang air putih terus habis itu mungkin untuk rewards lah minum kopi. Nah, itu nggak apa gitu. Atau enggak bisa mungkin biar nggak ngantuk mungkin bisa peregangan sedikit di sela-sela aktivitas atau sekitar 5 atau 10 menit kayak gitu biar nggak ngantuk gitu bisa, Kak? Biar stretching ya, karena cukup panjang nih durasi aktivitasnya dari jam 7 sampai jam 10. Oke, ada yang ingin bertanya juga ini dari Kak Septi. Kak Septi mau on cam? On cam, sorry, on audio. Sepertinya audionya boleh silakan Kak Septi. Audionya tersambung nggak ya? Ini Kak Septi. Halo Assalamualaikum Kak warahmatullahi Septi. wabarakatuh. Halo Kak. Waalaikumsalam. Boleh Kak Septi ingin bertanya langsung nih dengan Kak Frida. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Rere atas kesempatan yang udah diberikan dan terima kasih juga Kak Frida atas pemaparannya yang sangat insightful ya. Masya Allah. Saya izin bertanya terkait meal prep. Jadi biasanya kan untuk pekerja ini kan sering ya sibuk dan punya waktu makan yang terbatas gitu. Adakah dari Kak Frida tips meal prep atau contoh meal plan sederhana yang praktis gitu, tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi sehingga dapat membantu menjaga fokus serta produktivitas selama bekerja. Ya, um, terima kasih Kak. Oke, pertanyaan yang bagus nih Kak Frida. Mungkin boleh dikasih tahu nih kira-kira menu prepare apa nih yang sederhana dan juga bisa cepet dan juga bergizi nih Kak Frida buat teman-teman. Oke, makasih Kak Septi buat pertanyaannya. Nah, jadi dari aku ada beberapa rekomendasi sih. Mungkin bisa makan bawa yang direbus-rebus mungkin kan sekarang lagi maka yang direbus tuh kayak ubi, terus habis itu ada lagi jagung, terus telur dan sayur-sayuran kayak gitu. Nah, dulu kalau semasa waktu aku magang di rumah sakit, jadi kan jam masuk itu jam jam 6 jam setengah 7. Nah, itu aku ini sih selalu menyempatkan waktu untuk ngekukus
ini, kayak ubi, jagung, telur, sayuran kayak gitu tuh aku kukus, terus habis itu aku tinggal siap-siap kayak gitu. Nah, mau proteinnya yang selain telur nih, bisa ada ayam atau daging ayam yang udah dibumbuin nih, ditaruh di freezer atau di kulkas kayak gitu ya. Ada juga tahu tempe, mungkin bisa sekalian dikukus, tapi tahu tempenya udah dimarinasi pakai bumbu-bumbu nih, biar ada rasanya, biar nggak flat-flat aja kayak gitu. Karena kan sebenarnya tuh penambah nafsu makan kita kan walaupun dikukus itu sebenarnya ada di rasa ya. Gimana rasa itu, dari mana makanan itu rasanya, mungkin gurih, manis, asin kayak gitu. Nah, kalau dari aku sih kayak gitu ya, Kak. Itu. Terus jangan lupa juga untuk selalu ada buah. Buah pisang atau jeruk itu udah bagus banget untuk ini sehari-hari kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Frida. Tadi dari saran menu ataupun konsumsi yang bisa dibuat secara cepat gitu ya dan juga bergizi. Dari teman-teman ada yang ingin tanya lagi nih, Nutrizen ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini? Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman boleh dibantu untuk presensi ya. Presensinya di sini boleh silahkan di scan ataupun di copy linknya. Nanti di kolom chat juga akan di share oleh Kak Sabita, boleh di share juga ya Kak Sabita. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kemudian juga teman-teman jika ingin melakukan tutorial untuk sertifikat, silahkan melakukan membuka website tampil, kemudian login, kemudian klik tombol panah di bagian kanan atas website, nanti akan menemukan tombol sertifikat saya. Dan juga teman-teman bisa mengunduh sertifikat setelah mengisi kuesioner. Oke, materi yang tadi Kak Frida sampaikan, teman-teman silahkan bisa akses di link berikut dan juga bisa scan ataupun SS, nanti juga akan di-share di kolom chat oleh Kak Sabita ya untuk materinya, sehingga nanti bisa dipraktikkan secara langsung. Oke, teman-teman juga kita akan ada bisik gizi selanjutnya. Hari ini adalah bisik gizi 22 dan next akan ada bisik gizi 23. Jangan lewatkan bisik gizi selanjutnya. Tetap join dan silahkan gabung ke NutriEat Community untuk info webinar sehat lainnya. Follow Instagram kita, YouTube, dan juga join ke grup WA-nya ya. Jangan sampai lupa. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Frida boleh sedikit nih closing statement dari webinar kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah join hari ini. Banyak banget, ada 50 ya tadi ya. Makasih juga untuk Kak Regina yang udah editor dan memfasilitasi ini. Makasih juga untuk Nutriil yang sudah memberikan kesempatan aku buat menjadi narasumber di Bisik Gizi 22. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi ya, Kak. Gitu. Terima Oke, terima kasih. kasih Kak Frida. Teman-teman mungkin kita boleh foto bersama ya. Tadi sepertinya terlewat ya foto bersama. Boleh on cam. Yang mungkin sudah ready untuk on cam. Presensinya nanti akan di-share ya. Mohon ditunggu. Oh, aksesnya. Oke, mohon ditunggu ya. Boleh yang bisa on cam, boleh sambil on cam. Nanti kita akan foto bersama ya. Oke, 3. Aku coba sambil hitung. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi, mungkin sebentar kita coba ganti backgroundnya. 3, 2, 1. Oke,
Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di Bisik Gizi selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Regina. Terima kasih Kak Frida. Aku izin live